Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, yang dimanapun kita berada, saat ini kita mau memuji Tuhan, amin. Saat ini kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara, bersama dengan hadiratnya, dengan Roh yang Kudus, siap menjamah, siap melawat, siap bekerja di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan seluruh hati, jiwa dan pikiran kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau berkenan menjumpai setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari Engkau berkenan melawat setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari Engkau bekerja di dalam rumah-rumah setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap ibadah yang jemaat-Mu lakukan Tuhan. Tuhan, mari Engkau menjamah, mari Engkau melawat Tuhan. Oleh Roh-Mu yang Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Sikiara moyana kasikiara. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu yang Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Sikiara moyana kasikiara moyana kasik. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang coba mengganggu jalannya ibadah saat ini, darah kuasa domba Allah, semua itu kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ya roh-roh yang membuat pikiran kami melayang-layang, buat kami tidak bisa fokus memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua itu kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sikiada moyana kasikiada moyana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami bagi Engkau Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami bagi-Mu Tuhan. Silakan Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Boyana, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Boyana kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Memenuhi rumah jemaat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang Kudus menjamah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menaikkan
dapat menikmati Engkau lebih lagi Tuhan dari waktu-waktu sebelumnya Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab saat yang paling indah adalah saat bersamamu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikiara boyana boyana kasih. Shikiara boyana kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikiara boyana kasih. Shikiara boyana boyana sih. Jesus, terima kasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan. Sialalala boyada boy. Amin, amin. Hadirat-Mu Tuhan.
Amin Tuhan. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan. Sikiada boya amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu siada boya daba sikiada amin. Saat ini Tuhan, saat ini siada urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Siada boya kasih. Siada boya kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
segala pengagungan bagimu Tuhan. Sikiada boyada kasikiada sikiada boyada kas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan pada Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Amen. Allah yang mulia.
pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Engkaulah yang awal yang akhir Tuhan. Engkaulah yang Alfa dan Omega. Engkaulah yang terbesar di bumi dan di surga. Engkaulah Raja di atas segala raja. Allah segala yang hidup. Allah semesta alam. Engkaulah Kristus Tuhan. Sialalala moyana moyana kasih. Sikia kadayana moyana. Ana moyana 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 kasih. Kia kadayana moyana. Sikiana moyana moyana kasih. Sikiana moyana 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 kasih. Here I am to worship. Here I am to bow down. Amen. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely. Sikiana moyana moyana. Altogether wonderful.
Shalom, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah menikmati hadirat dan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Roh pujian dan penyembahan begitu terasa mengalir dari hadirat dari surga. Kita boleh merasakan lawatan dan kehadiran Roh Kudus melawat kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Berkati kami semua dalam mendengarkan firman-Mu. Sehingga sungguh firman-Mu adalah kerajaan Allah yang hadir dalam hidup kami, menuntun kami. Dan menjadi pelita, membuat kami terus berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi semua yang mendengarkannya. Dimanapun mereka berada. Kehadiran Tuhan dalam hidup semua yang mendengarkan, bahkan dalam rumah-rumah umat-Mu di dalam nama Yesus. Firman-Mu siap dibentangkan, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah merasakan hadirat dan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam KKR minggu lalu yang mengatakan bahwa di mana kita perlu memelihara dan menjaga iman kita, sebab Tuhan sangat menghargai yang namanya iman. Iman adalah sesuatu yang sangat dihormati dan dihargai oleh Tuhan, sehingga lepas daripada orang sudah mempercayai Tuhan atau belum, tetapi kemampuan seseorang untuk mempercayai Tuhan sangat dihargai oleh Tuhan, karena itu sudah menjadi iman. Sehingga iman itu selalu diberi penghargaan oleh Tuhan dengan mujizat. Dan iman juga itu selalu diberi penghargaan oleh Tuhan dengan berkat. Namun iman kita tidak hanya cukup dengan mujizat dan berkat yang dialami dan dilihat oleh pada umumnya dalam dunia ini. Seperti Yairus melihat iman, mujizat lewat imannya. Dan wanita pendarahan ataupun perempuan Kanaan. Tetapi mujizat yang terbesar, berkat yang terbesar dalam hidup kita adalah di mana kita bisa berhasil sampai masuk dalam kerajaan sorga. Karena Alkitab mencatat bahwa ada anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan karena mereka menyepelekan yang namanya iman. Mereka tidak bertumbuh dengan iman dan mereka tidak menjaga dan memelihara imannya sampai akhir. Ya, itu di Matius 8 ayat 11 dan 12. Namun saat ini firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Perhatikan ayat ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Perhatikan saudara, keberhasilan Daud di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang raja itu ditentukan berkuasanya roh Tuhan atas hidupnya. Pada waktu dia menerima pengurapan, firman Allah mengatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan kita lihat bahwa Daud menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang raja itu sampai akhir. Bahkan diteruskan oleh anaknya. Kenapa? Karena berkuasanya roh Tuhan atas kehidupan daripada Daud mulai saat dia menerima pengurapan Tuhan melalui Samuel. Mulai hari itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Saudara, pengurapan Tuhan di mana perkenanan Tuhan, roh Tuhan berkuasa bekerja dalam hidup seseorang untuk tujuan Tuhan melalui hidupnya itu tercapai. Kita melihat bahwa bagaimana Kores diurapi Tuhan
dengan suatu tujuan di mana Kores diurapi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Dia menerima pengurapan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan dia menerima roh Allah sehingga Kores mampu menyelesaikan. Sekalipun ada tantangan, tetapi tantangan itu tidak berkuasa. Sebab yang berkuasa atas diri Kores adalah pengurapannya saat dia menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan daripada Tuhan. Nah, bekerjanya roh Allah dalam diri kita, pertama itu melalui pada waktu kita diurapi sebagai anak Allah. Firman Tuhan mengatakan saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ditandai dengan kelahiran baru. Kita menerima kuasa sebagai anak Allah. Di sana kita menerima roh yang membuktikan kita ini anak. Dan di sana roh Allah bekerja atas hidup kita. Dan kita juga menerima pengurapan melalui tugas-tugas dan tanggung jawab dan tujuan-tujuan dan rencana Tuhan melalui hidup kita. Melalui kepemimpinan kita mungkin di gereja. Kita mendapatkan pengurapan untuk hal itu. Melalui kepemimpinan dan tugas kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik itu di sekolah, di kampus, baik itu di kantor, di mana saja di rumah. Setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan akan mengurapi kita, memberikan kita rohnya sehingga kita mampu menyelesaikan setiap tugas kita dengan baik. Kita menyelesaikan sekolah dengan baik, studi kita dengan baik. Kita menyelesaikan tugas kita di kantor dengan baik. Sehingga melalui semuanya ada rencana, ada tujuan, ada maksud Tuhan melalui hidup kita yang harus terselesaikan dengan baik. Di dalam tujuan Tuhan mungkin mengangkat kita sebagai pemimpin departemen. Pemimpin apa saja. Di sana pengurapan Roh Kudus bekerja. Karena pada waktu kita diurapi, maka saat itu Roh Allah mulai memberikan kita kemampuan, potensi, kekuatan, kesanggupan. Sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan sesuai yang Tuhan inginkan. Nah inilah yang diterima oleh Daud. Pada waktu dia diurapi, firman Tuhan mengatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Kita menerima tanggung jawab sebagai tim doa. Kita diurapi, kita menerima kuasa itu. Supaya apa? Kita mampu menjalankan setiap apa yang Tuhan percayakan. Sebagai tim doa, sebagai pengurus departemen, sebagai pemimpin di kantor, sebagai tanggung jawab menerima sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Ini ada tugas-tugas, ada rencana-rencana, ada tujuan-tujuan Tuhan. Yang Tuhan mau selesai melalui hidup kita. Sebagai pebisnis, sebagai apa saja. Percayalah. Roh Allah ada bekerja di sana. Karena melalui hidup kita ada rencana dan tujuan Tuhan. Satu contoh. Tujuan dan rencana Tuhan melalui Musa. Kita tahu Musa lahir dalam momen, dalam situasi yang tidak tepat. Di mana Musa lahir saat Firaun memerintahkan anak umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Musa lahir dalam momen yang tidak tepat. Tetapi ada rencana dan tujuan Tuhan di dalam hidup Musa. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apapun kondisi, rencana dan tujuan Tuhan. Sehingga tujuan dan rencana Tuhan dapat selesai melalui Musa dengan luar biasa. Ya. Nah oleh sebab itu pastikan setiap kita menyadari apa sih tujuan Tuhan memanggil saya menjadi orang percaya. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan hidup saya. Bukan cuma sekedar kita menikmati urapan berkat, urapan mujizat sampai mujizat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi di dalamnya kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan menjadikan kita mahasiswa, menjadikan kita pelajar, menjadikan kita anak-anak
dalam setiap keluarga, menjadikan kita kepala keluarga, pemimpin dalam perusahaan, menjadikan kita ibu rumah tangga, menjadikan kita pengurus departemen, menjadikan kita sesuatu orang-orang yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam gereja, dalam masyarakat, dalam dunia usaha, dalam karir kita, dalam perusahaan di mana Tuhan tempatkan kita. Di sana kita sedang membawa rencana dan tujuan Tuhan. Dan saya percaya saat kita menerima itu, pengurapan Tuhan ada pada kita. Sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik. Sehingga melalui semuanya Tuhan boleh puas melalui hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Hal yang pertama, bagaimana kita harus memelihara urapan itu. Daud adalah orang yang pada waktu menerima pengurapan pertama kali, dia memelihara. Dia memelihara pengurapan itu. Sehingga sampai akhirnya pengurapan raja tetap bekerja dalam dirinya. Bahkan tahtanya masih diwariskan kepada generasinya. Kenapa? Karena Daud memelihara urapan Tuhan yang ada pada dia. Ada banyak orang yang tidak memelihara urapan yang dia terima. Satu contoh, urapan sebagai anak Allah yang kudus. Dia tidak memelihara kekudusan. Dia meremehkan bagaimana beriman kepada Tuhan. Dia tidak memelihara imannya. Sehingga ada banyak anak kerajaan yang dicatat oleh Matius pasal 8 ayat 11 dan ke-12 kata firman Tuhan. Mereka dibuang ke dalam kegelapan alias neraka. Karena mereka tidak menjaga pengurapan sebagai anak Allah yang dia terima pada waktu dia bertobat, dibaptis, lahir baru. Dia menyepelekan hidupnya. Dia tidak menghargai Tuhan melalui hidupnya. Hidupnya tidak tertib. Hidupnya tidak mau dipimpin. Dia menjadi liar. Dia menjadi tidak teratur. Dia mau melakukan apa yang dia punya mau. Tidak tunduk kepada firman. Tidak tunduk kepada otoritas. Entah itu orang tuanya di rumah, entah itu orang tuanya rohaninya di gereja. Setiap firman dia sepelekan. Setiap firman diabaikan. Sehingga pengurapan sebagai anak Allah dalam dirinya itu luntur. Tidak berfungsi. Sehingga dosa menyeret mereka dalam keinginan-keinginan. Mereka tidak berhasil menjadi orang yang memelihara iman sampai akhir. Pengurapan Tuhan sudah mulai melemah dalam dirinya. Karena mereka tidak memelihara urapan sebagai anak Allah. Petrus mengatakan, kamu adalah imamat yang rajani. Minimal kita sudah menerima pengurapan imam. Di mana kita memiliki suatu kebebasan untuk mendatangi Tuhan. Di dalam doa pribadi kita. Untuk kita bisa mengintrospeksi diri setiap hari. Dan mengakui kesalahan kita. Dan bertobat setiap saat. Dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Sehingga dari waktu ke waktu kita semakin kudus oleh firman yang kita hidupi setiap saat. Sehingga dari waktu ke waktu karakter kita mengalami perubahan. Karena kenapa? Kita memelihara urapan yang kita terima sebagai anak. Supaya kita tidak hanya menerima mujizat yang membuat kita hanya menerima mujizat karena iman kita di dunia ini. Tapi mujizat terbesar adalah di mana kita akan sehidangan dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sesuai firman Tuhan di Matius 8 ayat 11 dan ke-12. Nah, sangat penting kita memelihara urapan. Apapun urapan itu yang kita sudah terima sebagai pelayan Tuhan. Sebagai tim doa, sebagai pelayan altar. Sebagai apa saja. Di sana Tuhan sudah mengurapi kita. Dan pada waktu itu sebenarnya berkuasalah roh Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memelihara urapan itu? Daud adalah orang yang memelihara urapan dengan baik. Dan
Kita boleh melihat bagaimana orang yang tidak memelihara urapan itu pada waktu dia menerima urapan raja pertama kali, yaitu Saul. Saul adalah orang yang menerima urapan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan urapi dia sebagai raja? Karena Tuhan menjawab permohonan doa daripada orang Israel yang meminta raja. Pada waktu orang Israel meminta raja, Tuhan menjawab doa orang Israel melalui Saul. Dan kenapa Tuhan menjawab melalui Saul? Karena Tuhan melihat Saul adalah orang yang pantas, adalah orang yang tepat untuk menjawab doa orang Israel. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya dengan kita? Mungkin melalui hidup kita ada doa orang tua, ada doa gembala, ada doa tim doa. Ada keperluan dan kebutuhan gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, atau keluarga kita. Dan Tuhan menjawab itu melalui kita. Amin. Kenapa? Karena jawabannya itu ada dalam kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita dipakai Tuhan dalam bidang apapun sehingga gereja Tuhan ini maju, bukan karena kita hebat. Karena Tuhan melihat di dalam diri kita ada jawaban-jawaban yang Tuhan bisa pakai untuk menjawab kebutuhan gereja, kebutuhan keluarga, kebutuhan perusahaan, kebutuhan bangsa dan negara kita. Itu terjawab melalui kita karena Tuhan melihat di dalam diri kita ada hal yang tepat yang Tuhan lihat untuk memenuhi jawaban-jawaban doa daripada keluarga, gereja, bangsa, dan kota kita. Amin. Nah, oleh sebab itu sangat kita penting bahwa memelihara urapan adalah perlu kita jaga dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan memilih Saul? Awalnya Saul adalah anak Tuhan yang memiliki roh yang manis. Saul punya roh manis. Dia adalah anak Tuhan. Kenapa? Dia adalah keturunan Yakub dari suku Benyamin. Dia adalah anak yang patuh, rendah hati, dan menghormati orang tua. Ketika keledai papanya hilang, papanya suruh dia pergi cari keledai, dan dia tidak mau pulang sampai keledainya dia temukan. Artinya, apa yang papanya percayakan, dia mau sampai yang dipercayakan papanya itu berhasil. Dan dia adalah anak yang tekun, sabar, ulet, dan sangat santun, dan disayangi oleh papanya, dan sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Sehingga ketika papanya memerintahkan dia pergi mencari keledai yang hilang, dia berupaya mencari sampai mendapatkannya. Dan kita melihat bagaimana Saul adalah anak yang santun, sopan, dan baik, dan anak yang rendah hati. Sehingga ketika umat Israel berseru kepada Tuhan meminta seorang raja, Tuhan melihat kerendahan hati yang ada pada Saul, sehingga Saul adalah orang yang tepat dan pantas ditinggikan oleh Tuhan. Ada amin? Karena ketika Tuhan mau meninggikan seseorang, orang itu harus memiliki kualitas kerendahan hati di hadapan Tuhan yang diekspresikan di hadapan manusia, terutama di hadapan orang tua dan pemimpin mereka. Saudara, kerendahan hati kita itu yang paling dihargai dan paling dilihat ketika orang menghormati otoritasnya. Dan itu dihitung Tuhan sebagai iman. Dan bagaimana Saul kita lihat pada waktu Samuel menemukan dia dan pada waktu Samuel mengangkat dia menjadi seorang, memilih dia
menjadi seorang raja, dia punya perkataan adalah perkataan yang keluar dari suatu sikap hati yang rendah hati. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, Tuhan kadang menghancurkan terlebih dahulu kesombongan kita. Karena kesombongan ini menjadi suatu sarana si jahat untuk mengerjakan kehancuran. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, tujuannya bukan supaya hancur. Kalau Tuhan mau memberkati kita, tujuannya supaya kita sukses dalam berkat itu. Oleh sebab itu ketika Tuhan mau meninggikan seseorang, maka kesombongannya dikikis dulu. Tetapi ketika orang memiliki suatu kualitas kerendahan hati, maka di sanalah Tuhan meninggikan mereka. Amin. Nah, kita melihat bagaimana Saul, 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ketika Samuel mendatangi Saul untuk menawarkan dan menyatakan bahwa Tuhan memilih engkau untuk menjadi seorang raja, dia berbicara kepada Samuel bahwa saya tidak pantas. Saya berasal dari keturunan yang paling kecil, yang terhina, yang tidak ada apa-apanya. Artinya Saul ini walaupun dikatakan dia adalah seorang anak laki-laki yang jantan, yang gagah perkasa, yang ganteng. Dikatakan kalau kita baca di firman Tuhan ini, tidak ada orang Israel yang memiliki perawakan yang gagah seperti Saul. Tidak ada orang Israel yang memiliki wajah yang tampan seperti Saul. Jadi Saul ini mulai dari wajah dan perawakan itu tampan sekali. Tetapi dari ketampanannya dia tidak sombong. Dia tetap memiliki suatu kerendahan hati karena walaupun dia tampan, tetapi dia tidak membanggakan ketampanannya. Karena dia memiliki suatu sikap hati yang rendah hati walaupun dia adalah keturunan orang yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan Yakub, anak bungsu daripada Yakub namanya Benyamin. Ya. Nah, kerendahan hati inilah yang menjadi sasaran mata Tuhan. Sasaran mata Tuhan. Karena Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah yang menjadi alasan juga Tuhan memilih Daud, karena Tuhan melihat hati. Hati yang rendah hati adalah hati yang terbentuk dari pekerjaan firman dan Roh Kudus. Dan saya percaya Saul ini adalah anak yang sangat menghormati orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua dan mentaati orang tuanya. Sehingga dalam pergaulannya di luar, dalam menghadapi semua orang, Saul ini menjadi anak yang santun. Termasuk ketika dia bertemu dengan Samuel, seorang nabi Tuhan. Dia sangat santun sekali. Nah, orang tua yang ada di rumah dan orang tua rohani, ketika kita menghormati, di sana penilaian Tuhan sangat besar. Satu contoh, ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena awalnya Saul memulai hidup di dalam roh dengan bagus. Dia punya roh yang manis. Oleh sebab itu minggu lalu saya katakan awali dengan roh, akhiri juga dengan roh. Saul mengawalinya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Kenapa? Karena di akhir-akhir hidupnya dia hidup dalam ketidaktaatan. Dia tidak menghormati Samuel. Dia tidak menghormati firman Tuhan yang Samuel ucapkan. Sehingga firman Tuhan mengatakan Saul ditolak oleh Tuhan. Karena Saul sudah membuat Samuel berduka dengan ketidaktaatannya. Samuel selalu mengajar Saul untuk selalu taat. Supaya pengurapan Tuhan yang ada pada Saul sebagai seorang pemimpin yang Tuhan percayakan itu tetap eksis. Tetapi ketika Saul mulai mengakhiri dengan kedagingannya, kemanusiawiannya, dia tidak taat kepada firman yang diucapkan oleh Samuel, maka di sana Tuhan menolak dia. Di pasal yang ke-16
ayat yang pertama di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Samuel sedih, Samuel berduka, Samuel susah. Karena Saul ini tidak memelihara urapan Tuhan yang ada sama dia. Dia membuat urapan Tuhan tercemar melalui ketidaktaatannya kepada firman yang Samuel ucapkan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mau katakan, jagalah urapan Tuhan dalam dirimu. Entah engkau menerima urapan Tuhan sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apa saja yang Tuhan percayakan. Mungkin Tuhan memberkati engkau dan engkau diurapi sehingga apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Engkau memperoleh penghasilan yang baik dengan tujuan melalui hidupmu. Pekerjaan Tuhan, ladang misi terbangun. Kota dan bangsa boleh terbangun lewat doamu yang diurapi. Lewat apa saja yang Tuhan percayakan. Lewat perusahaan di mana engkau bekerja, di sana engkau menjadi Yusuf. Di sana engkau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetaplah jaga kerendahan hati. Karena di sanalah pengurapan itu, Roh Kudus itu tetap bekerja. Karena jika tidak, maka Roh Kudus berduka dalam diri kita. Apalagi ketika kita sudah mulai menyepelekan firman Allah yang disampaikan oleh para imam, para nabi atau pemimpin-pemimpin. Makanya Paulus katakan kepada orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh, kau mengawalinya dengan roh, kau mengakhirinya dengan daging. Jadi awalilah hidup kita di dalam Tuhan dengan pekerjaan roh yang kita sudah terima. Pada waktu kita lahir baru, pada waktu kita menerima tugas dan tanggung jawab. Baik itu di gereja maupun itu di tempat kerja, pada waktu kita dilantik, kita diangkat. Di sana perkenanan Tuhan sudah mulai bekerja. Walaupun yang angkat kita orang tidak percaya Tuhan. Tapi di dalam diri kita ada Roh Allah yang sedang membawa kita agar melalui hidup kita tujuan Tuhan tercapai. Sebagaimana Tuhan mengurapi Kores orang yang bukan percaya Tuhan. Tapi pengurapan Tuhan bekerja di sana sehingga tujuan Tuhan itu tercapai. Nah tujuan Tuhan di dalam diri kita mungkin untuk keluarga, untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa, untuk perusahaan, untuk apa saja. Temukanlah dan biarkanlah pengurapan itu bekerja sebab di sana Roh Allah akan membawa kita naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Di sana Roh Allah akan bekerja membawa kita melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Nah oleh sebab itu peliharalah urapan itu yang engkau sudah terima. Seperti Daud memelihara urapan itu dengan menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana memelihara perkenanan Tuhan. Karena sangat penting perkenanan Tuhan ini mempengaruhi urapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, tentu urapannya terus bekerja juga atas hidup kita. Nah, perkenanan Tuhan ini itu melalui ketaatan kita dari waktu ke waktu dalam melakukan firman. Berarti di dalam memelihara iman, yaitu memelihara ketaatan, memelihara kekudusan, memelihara kesetiaan, memelihara kerajinan, dan memelihara talenta-talenta kita tetap berfungsi. Karunia-karunia roh kita tetap terpakai, tetap berfungsi, dan hidup kita tetap berguna. Bukan cuma dulu kita dipakai, lalu tidak lagi. Bukan cuma dulu, tetapi sampai Tuhan datang. Kita menjadi orang-orang yang berfungsi. Talenta, karunia, potensi, skill, urapan yang ada pada kita itu tetap berfungsi, tetap berguna.
Itulah yang membuat kita tetap memelihara perkenanan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, menyertai kita, dan membuat kita penuh dengan sukacita dan keberhasilan. Dan pastinya kita diberkati sampai Tuhan datang. Jadi sangat penting. Daud adalah orang yang Tuhan katakan, dia adalah orang yang dia adalah orang yang saya pilih. Dan dia adalah orang yang berkenan di hatiku. Jadi bagaimana Daud ini dari awal sampai akhir menjaga perkenanan Tuhan. Awalnya Tuhan bilang sama Samuel, saya akan memilih orang yang berkenan kepadaku. Nggak usah susah-susah Samuel, nggak usah kau berduka, nggak usah kau menangis, nggak usah kau merenung, nggak usah kau gelisah. Sekarang tinggalkan susahmu itu, bangkit, pergi kau ke rumahnya Isai. Pergi kau urapi anaknya, karena ada salah satu orang yang berkenan di hatiku. Pergi urapi dia, yaitu Daud. Dan firman Tuhan mengatakan sampai akhir hidupnya, Mazmur mencatat. Di mana Tuhan mengatakan isi hatinya. Tuhan menyatakan isi hatinya bahwa Daud adalah orang yang selalu didapati Tuhan. Berkenan di hatinya Tuhan. Nah, oleh sebab itu memelihara perkenanan Tuhan dalam hidup kita ini adalah usaha iman. Kita bukan cuma mengusahakan supaya kita kaya, kita banyak uang. Supaya kita dikenan oleh bos di kantor. Tetapi memelihara perkenanan Tuhan ini adalah suatu usaha. Yang terus kita bangun, yang terus kita jaga, yang terus kita pelihara. Supaya bagaimana kita selalu berkenan sama Tuhan. Roh kita harus tetap manis dari awal sampai akhir. Ketaatan kita, kesetiaan kita, kejujuran kita, ketulusan kita. Kecintaan kita akan Tuhan. Itu dari awal sampai akhir. Kita harus memelihara, menjaganya. Supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya dia akan mengatakan, sabar saya hambaku yang setia. Mari masuk. Dia mulai menghormati kita. Oleh sebab itu memelihara perkenanan Tuhan sangat penting. Supaya kita selalu berkenan di hatinya. Karena dengan hidup taat dan setia. Itu yang membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau kita membaca apa yang menyebabkan Saul ditolak. Dia tidak bikin dosa besar. Hanya dosa ketidaktaatan dan dosa tidak dengar-dengaran. Dia tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan firmankan. Mungkin dia dengar, tapi sebagian dia lakukan dan sebagian maunya lakukan. Ketika awal pertama kali dia tidak taat, Tuhan masih kasih dia kesempatan. Ketika Tuhan katakan kalahkan orang Amalek dan semua itu dibakar. Tapi dia mulai jadi duniawi dan tamak. Dia mulai banyak alasan. Karena dia mulai berjalan dengan maunya sendiri. Sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Saul untuk memperbaiki. Nah, oleh sebab itu jaga roh yang manis. Jaga ketaatanmu dan kesetiaanmu. Bukan saja ketika engkau lagi semuanya aman-aman. Tapi ketika dalam keadaan yang sulit kita sudah mengabaikan ketaatan. Ingat, jangan pernah resah dengan apa yang terjadi. Karena tidak ada satu dalam dunia ini yang dapat menghalangi rencana dan tujuan Tuhan melalui hidup kita. Kita harus deklarasikan firman, deklarasikan iman kita. Kita harus percaya bahwa di dalam dan melalui hidup kita ini ada jawaban-jawaban doa yang sedang naik kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari orang-orang yang siap dia pakai untuk menjawab doa-doa yang naik kepadanya. Satu contoh, Daud menjadi jawaban daripada doa orang Israel. Ada doa-doa yang dibutuhkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk kemajuan perusahaan di mana kita bekerja. Untuk kemajuan ekonomi keluarga kita. Ada doa-doa yang naik. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tepat untuk dipakai Tuhan menjawab doa-doa mereka.
Ada doa-doa yang dinaikkan untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Untuk ladang misi, untuk penuaian jiwa. Untuk gereja terbangun, untuk rumah Tuhan terbangun dan sebagainya. Untuk kerajaan Allah diperluas melalui hidup kita. Dan kalau kita ditemukan orang menjadi orang yang layak diberkati. Bukan harus menjadi tamak dan serakah. Menjadi egois dan kikir. Tetapi kita mau menjadi orang yang memelihara iman. Dengan tetap memelihara perkenanan, bahkan semakin mencari perkenanan Tuhan lewat hidup kita. Dan kita semakin berdoa dan mengatakan, Tuhan, biarlah dengan hidup yang Engkau berkati, di dalamnya rencana dan tujuan Tuhan tercapai. Tuhan memberkati kita pasti ada tujuannya. Bukan Tuhan memberkati kita supaya keinginan daging kita, kesombongan kita terpuaskan. Dulu kita dihina orang, sekarang kita bisa jadi bangga dan sombong. Bukan seperti itu. Tapi temukanlah tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau diberkati, penghasilanmu semakin bagus. Pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Selain daripada membangun ekonomi keluargamu. Tetapi di dalamnya juga engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Untuk membangun kerajaan Allah. Sehingga lewat hidupmu pekerjaan Tuhan juga terbangun. Nah, ketika kita memperhatikan dan mentaati apa yang Tuhan firmankan dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang dimana jawaban doa-doa terkabul. Keluarga kita bagus, gereja kita bagus, hidup kita bagus, perusahaan di mana kita kerja bagus. Karena ada orang yang dipakai seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Daud. Mereka ini adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kalau kita melihat kondisi di mana mereka hidup, bukan mereka hidup di dalam semuanya bagus. Ishak, semuanya. Jadi pastikan Tuhan menemukan kita adalah pribadi yang terus menjaga perkenanannya. Karena kita memelihara roh yang manis, memelihara ketaatan kita, ketulusan kita, kejujuran kita. Kepedulian kita, jangan masa bodoh. Kita ibadah di rumah masing-masing, waktu ibadah dengan baik. Bagaimana model ibadah? Perhatikan tata cara ibadah. Saul ditolak loh, hanya karena dia tidak tahu menempatkan ibadah yang benar. Mari lakukan itu dengan baik, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan berdoa, berfungsilah bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi kotamu, bagi bangsamu. Dan Tuhan melihat engkaulah orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bangsa, kebutuhan kota, kebutuhan keluarga, kebutuhan gereja. Di dalam dan melalui hidupmu ada kekayaan-kekayaan. Ada harta terpendam. Ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan berikan. Dan semakin engkau menjadi orang yang dipercayakan perkara yang kecil, Tuhan percayakan lagi yang lebih besar. Pastikan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada amin? Keluarga maju, gereja maju, kota, bangsa, semua maju. Karena Tuhan tidak memberkati kita untuk jadi tamak, rakus, egois. Dan menjadi macam-macam. Tetapi Tuhan mau memberkati kita supaya rencana dan tujuannya tercapai melalui kita. Generasi ke generasi sampai kita masuk di sorga. Dan Tuhan boleh akui kita. Kenapa? Karena melalui kita rencananya tercapai. Apa artinya engkau hidup rohani tapi engkau tidak taat? Tuhan bilang, saya tidak pernah mengenal engkau. Ya, Matius 7 ayat 23. Tetapi menjalankan ketaatan dan kehidupan rohani yang terus dipelihara sesuai apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Jaga cinta mula-mula. Kalau kau kehilangan, bertobat. Karena engkau sedang mengalami suatu masalah yang besar. Jadi ada dua hal yang perlu kita pelihara. Pertama, memelihara urapan. Kedua, memelihara perkenanan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang terus diurapi dan dikenan oleh Tuhan. Dan melalui hidup kita tujuan dan rencana Tuhan tercapai. Bagi kemuliaan nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari siapkan perjamuan kita. Kita akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau perjamuan sudah siap,
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami. Agar kami memelihara urapan-Mu yang ada dalam hidup kami yang Engkau percayakan. Sebagai imam, sebagai raja, sebagai apa saja. Dan biarlah oleh anugerah-Mu kami juga terus dapat memelihara perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan semakin berkenan. Dan melalui hidup kami, ada doa-doa yang terjawab. Karena Engkau memberkati dan menjadikan kami berkat. Sehingga tujuan dan rencana Tuhan tercapai melalui kami. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau tanpa sadar apa yang kami miliki, kami tidak fungsikan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tapi saat ini kami minta pemulihan, pengampunan, dan kasih karunia. Dan biarlah oleh anugerah-Mu kami terus mendapatkan pengurapan dan perkenanan Tuhan yang akan membuat kami berhasil dalam tujuan dan rencana Tuhan ke depan. Mari angkat roti di tangan kita masing-masing. Bapa, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Firman-Mu mengatakan semuanya Engkau buat supaya berkat Abraham sampai kepada kami. Sehingga kutuk tidak bekerja kepada kami, tapi berkat. Sebab pengurapan dan perkenanan-Mu ada pada kami sebagai anak-Mu, sebagai imam, dan juga sebagai raja atau pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Di tangan kami ada roti yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubui kuasa-Mu atas roti yang ada di tangan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini bukan menjadi roti biasa lagi. Tetapi ini adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Engkau sudah memecah-mecahkan tubuh-Mu Tuhan. Sehingga dengan persekutuan dengan tubuh-Mu, firman-Mu mengatakan Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Layakkan kami untuk menjadi satu dengan tubuh-Mu. Sehingga ketika kami menjadi satu dengan tubuh Kristus, perkenanan Tuhan semakin nyata pada kami. Bahwa di dalam diri kami ada kehadiran Kristus melalui tubuh dan darahnya dan melalui pengurapannya oleh pekerjaan Roh Kudus-Nya. Layakkan kami untuk menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Yano makuhia senda bokanda yosanda kuna yasande. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan setiap kali kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami memberitakan kematian-Mu. Kematian-Mu sungguh berharga bagi kami. Biarlah kami terus memeliharanya dan menghargai hidup ini. Sebab Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Umat Tuhan, mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Bapa, di tangan kami ada anggur yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan, berkati serta bubui kuasa-Mu atas anggur yang ada di tangan kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini bukan menjadi anggur biasa lagi, tapi ini adalah darah anak domba Allah yang sudah tertumpah di Kalvari 2000 lebih tahun yang lalu. Darah yang tidak berdosa, darah yang kudus. Darah yang sudah menguduskan kami, darah perjanjian. Darah yang membuat perjanjian Allah semakin bekerja kuat dan semakin nyata di dalam kami. Untuk kami terus diurapi dan dikenan dan diberkati sampai Tuhan datang. Layakkan kami untuk menerima persekutuan dengan darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap bersekutu dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah tertumpah di Kalvari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan mari sama-sama minum darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami.
Yakomana yo sandarona yo sekaramona ya sakarakuria. Hayaramona kana yo sendere mene kana kuna ya sandarana ya sakarakuria. Romana ya siandarona yo sandaro kana yo sere mene kana kuna ya rona ya sandarana ya. Rona ya sekere mene kana kuna ya sandarana ya sakarakuria. Bila lewat persekutuan dengan tubuh dan darahmu Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sama Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih buat firman. Saatnya kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari Engkau memberkati kami. Dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang didapati Tuhan. Yang ditemukan Tuhan dan yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami penabur-penabur-Mu yang luar biasa. Dan jadikan kami adalah orang-orang yang dipilih. Sebab Engkau memberkati hidup kami. Dan kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat tangan. Dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kiranya sorgamu terbuka dan pintu berkat, pintu anugerah. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus dilepaskan atas kami. Dan dilepaskan atas umat-Mu di rumah mereka masing-masing dalam hidup mereka. Dan siapapun yang menyaksikan KKR doa ini. Biarlah berkat-Mu dilepaskan atas mereka. Dan sebelum berkat-Mu dilepaskan atas mereka, kami mohon berkat-Mu atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas kota dan bangsa kami sehingga virus ini tidak ada lagi. Melainkan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus terjadi bagi semua yang sakit. Bahkan mereka yang terpapar di rumah sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami dan kota kami dan dunia ini. Mari Tuhan pulihkan, berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Sehingga bangsa kami, kota kami dan dunia ini memiliki ekonomi yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami berseru kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus pulihkan keadaan kami. Sehingga Tuhan ibadah, pelayanan, studi boleh kembali berjalan dengan baik. Dan kegiatan-kegiatan ekonomi kota dan bangsa, kegiatan bisnis dan semua operasional karir kerjaan apa saja semuanya kembali normal. Kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu terjadi atas kota dan bangsa kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang terpencil yang belum dijangkau dengan Injil. Kami mau berdoa untuk daerah-daerah itu Tuhan. Kami berdoa biarlah Injil boleh diberitakan di sana. Dan keselamatan boleh terjadi di sana Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk ladang-ladang misi. Baik jiwa-jiwa maupun dana-dana yang dibutuhkan untuk ladang misi, untuk perluasan kerajaan Allah. Baik itu yang ada di kota bangsa Indonesia atau di luar. Bahkan ladang misi dalam gereja kami GSJ El Shaddai. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang Engkau pakai dalam segala hal. Engkau memberkati gerejamu, Engkau memberkati pekerjaanmu GSJ El Shaddai. Engkau memberkati kerajaan Allah di bumi ini, di kota ini, di bangsa ini melalui gerejamu GSJ El Shaddai. Dan melalui gereja-gereja yang ada di kota dan bangsa kami. Engkau juga memberkati pemberitaan-pemberitaan firman-Mu. Sehingga Injil boleh dijangkau di mana-mana dan keselamatan boleh terjadi. Baik itu lewat pelayanan maupun lewat dana, lewat apa saja. Semua itu boleh terjangkau, tercapai, tercukupi Tuhan. Engkau juga memberkati umat-Mu, memberkati kami semua. Untuk kami mengerti bagaimana kami harus mentaati firman-Mu. Dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan mentaatinya dengan segenap pengertian. Dan segenap pengetahuan akan kebenaran. Yang terus membuat hidup kami merdeka dan kebenaran terus memenuhi hidup kami. Buat wajah-Mu bersinar kepada kami sebab Engkau memberkati kami. Dan pengurapan dan perkenanan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami. Dan menjadikan kami orang yang berfungsi bagi gereja kami. Bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Bagi pelayanan, bagi keluarga, bagi perusahaan di mana Tuhan tempatkan umat-Mu. Mari Engkau memberkati dan menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Sebab
Engkau memberkati mereka dengan hikmat, kekuatan, urapan, otoritas, dan perkenanan Tuhan nyata atas hidup mereka. Hamba mohon berkat-Mu atas pemerintah kota dan bangsa kami juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan kuasa-Mu mengalir atas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini biarlah berkat-Mu dilepaskan atas kami. Anugerah dan kuasa-Mu melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau oleh Tuhan dalam segala hal. Pengurapan dan perkenanannya semakin nyata. Sebab berkatnya melimpah atasmu. Dan Tuhan oleh anugerahnya melimpah atas kita semua boleh menemukan hati-hati yang sedang Dia cari dan hati yang berkenan kepada Tuhan ada pada kita semua. Sekarang untuk selamanya generasi ke generasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dunia sampai masuk surga menjadi bagian kita. Generasi ke generasi sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang diberkati sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.